Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Ilmu pengetahuan semakin banyak dikuasai. Mencari berita dan informasi tak sulit lagi. Komunikasi terasa semakin mudah sekali. Bukan hanya sebatas melalui lisan ataupun tulisan, tapi juga bisa dijalin dengan 5 jari. Mainnya chatan dan video callan bareng si doi, sehingga walau jauh di mata, tapi dekat di hati. Masya Allah. Konsekuensi logis atas perkembangan teknologi digital mampu memberikan dampak positif sekaligus negatif terhadap perilaku sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Munculnya media sosial seperti Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ruang pendidikan dan penjualan bagi pelaku bisnis atau pengusaha. Namun sayang hadirin, kemajuan teknologi informasi dan media sosial seringkali disalahgunakan. Dijadikan alat untuk menebar berita hoaks yang mengandung kebohongan. Membuat konten hanya demi keuntungan yang menyebabkan terjadinya keresahan, kegelisahan, kegalauan, kekesalan, kebencian, kehancuran, bahkan memicu terjadinya adu domba dan propaganda yang berujung konflik antar sesama. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimanakah cara yang diajarkan oleh Islam dalam menyikapi situasi ini? Untuk itu, konsep Al-Quran dalam menyikapi berita hoaks adalah tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seseorang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas di dalam kitab Sababun Nuzul halaman 513 menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Harith untuk masuk Islam dan mengeluarkan zakat. Kemudian Rasul pun mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat yang ada pada Al-Harith. Namun Al-Walid kembali sebelum tiba ke tempat Al-Harith dan ia pun melaporkan kepada Rasul bahwa Al-Harith tak mau menyerahkan zakatnya dan mengancam akan membunuhnya. Kemudian Rasul pun mengutus yang lainnya dan Al-Harith pun menghadap kepada Rasul. Rasul bertanya, "Mengapa engkau tak mau menyerahkan zakatmu dan mengancam akan membunuh utusanku?" Al-Harith menjawab, "Demi Allah, aku tidak berbuat demikian." Maka turunlah Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6 sebagai peringatan kepada kaum muslim agar tidak menerima keterangan dari sebelah pihak. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kalimat, "In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu." Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas di dalam kitab Tanwirul Miqbas halaman 516 mengungkapkan bahwa qafwan hatta yatabayyana lakum ma ja'ibi asadaqa am kadzibah. Periksalah hingga jelas berita yang datang apakah benar atau salah. Jelaslah hadirin, meski berita dan informasi saat ini mudah dicari dan diketahui, namun mari kita tingkatkan kecerdasan diri. Bersikap tenang dan berhati-hati. Kendalikan diri. Cek dan koreksi lagi, apakah ia palsu atau asli. Jangan resah, Jangan gelisah. jangan marah Jangan naik darah. yang mengakibatkan wajah merah gara-gara emosi yang semakin parah. Betul, betul. Betul dong. Tahanlah dan kendalikanlah. Sebab fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang membuat kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kondisi ini juga pernah diingatkan oleh Ibnu Muqaffa', seorang pujangga yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Di dalam kitab Adabud Dunya Waddin halaman 273 menjelaskan bahwa la tatahawan bi irsalil kizbati minal hazl fa innaha tusri'u ila ibtalil haqq. Janganlah seseorang menganggap remeh mengirim berita bohong meski hanya sekedar guyonan atau lucu-lucuan. Karena sesungguhnya kebohongan dapat dengan cepat menenggelamkan informasi yang berisi kebenaran. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa konsep Al-Quran dalam menyikapi berita hoaks
Pertama, dengan memeriksa kebenaran hingga jelas berita yang datang. Kedua, jadikan takwa sebagai pondasi diri dan mengatakan perkataan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang agung. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Di dalam ayat tersebut terdapat kalimat wa qulu qawlan sadida. Syekh Wahba Az-Zuhaili di dalam kitab Tafsir Al-Munir jilid kedua halaman 447 menjelaskan bahwa wa qulu qawlas shawaba wal haq fi kulli umurikum. Ucapkanlah perkataan yang tepat dan benar di setiap urusanmu. Buya Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar juz 22 halaman 5795 mengungkapkan bahwa ciri iman dan takwa adalah jika ia berkata, maka pilihlah kata-kata yang tepat. Di dalam kata yang tepat terkandung kata-kata yang benar. Jangan berbelit-belit. Jangan yang diucap lain, yang dipakai lain pula. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla ya'muruni an amurakum an tattaqullaha ta'ala wa an taqulu qawlan sadida. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepadaku agar kalian semua bertakwa kepada Allah dan mengatakan dengan perkataan yang benar. Hadis riwayat Ahmad. Maka yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ay yaqbalu a'malakum fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima segala amal perbuatan kita di dunia dan mengampuni segala dosa-dosa kita di akhirat kelak. Demikian penafsiran Ibnu Abbas di dalam kitab Tanwirul Miqbas.
Oleh karena itu, mari kita pondasi diri dengan iman dan ketakwaan sehingga kemajuan teknologi dan informasi saat ini dapat kita jadikan sebagai alat untuk menebar kebaikan, berbagi informasi yang mengandung kebenaran dan menjalin silaturahim meski jarak berjauhan. Bukan dijadikan sebagai alat untuk membahayakan diri sendiri. Dikit-dikit selfie, upload foto pribadi dengan segala macam ekspresi tanpa proteksi privasi. Ditambah lagi budaya asing dengan cepat masuk ke negeri ini yang membuat masyarakat sulit untuk membendung diri sehingga dengan mudah mengikuti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mempertimbangkan dampak terhadap generasi sebagai penerus bangsa ini. Betul hadirin? Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah telah menetapkan dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat pertama yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong, maka dapat diancam 6 bulan penjara dan dapat didenda 1 miliar rupiah. Sebagai bukti betapa bahayanya berita hoaks, maka Bang Hussein Bawafi berpesan di dalam lantunan syairnya yang telah kami ubah liriknya. Bila engkau mendapat berita yang belum jelas, periksalah dulu berita yang kita dapat. jangan dulu. Janganlah diterima. Saringlah dulu kebenaran berita itu. Jangan dulu. Janganlah diterima. Periksalah hingga jelas kebenarannya. Walau tak semerdu aslinya, tapi terhiburkan. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang terlena dan terpesona. Dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa konsep Al-Quran dalam menyikapi berita hoaks, pertama, dengan memeriksa kebenaran berita yang datang. Kedua, pondasi diri dengan iman dan ketakwaan. Sebagai akhir dari syarahan ini, marilah kita simak sebuah pantun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Hati-hati, salah sasaran. Agar tidak terpedaya dan terjerat oleh berita hoaks, periksa kebenaran, pondasi diri dengan iman dan ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.